Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 8 tentang koordinat kartesius ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang menentukan posisi objek pada bidang. Nah, kali ini bidangnya sembarang ya, tidak harus bidang kartesius. Jadi boleh bidang yang kita bikin sendiri atau bidangnya sebuah peta juga boleh. Ya. Kalau kamu punya sebuah peta, di dalam peta itu kan nanti ada garis lintang dan garis buzurnya. Nah, itu kan ada angkanya berapa derajat. Nah, pada posisi berapakah letak kota Jakarta, letak kota Bandung. Pada peta itu nanti bisa kita baca koordinatnya, berapa bujur barat misalnya atau bujur timur, berapa lintang utara, berapa lintang selatan. Nah, kali ini saya membuat sebuah bidang sendiri versi saya ya, yang saya beri nama sumbu X-nya X. Jadi tetap saja untuk menentukan posisi objek pada sebuah bidang, caranya sama dengan menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Kita harus menyebutkan pasangan antara yang sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sumbu X itu adalah bagian yang mendatar, sumbu Y itu adalah bagian yang tegak ya. Kita sebutkan dulu bagian mendatarnya apa, baru bagian tegaknya apa gitu ya. Misalnya saya punya sebuah bidang. Nah, bidang ini terdiri dari 8 baris dan 8 kolom ya. Untuk barisnya saya beri nama baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kolomnya saya beri nama kolom A, B, C, D, E, F, G, H ya. Masing-masing ada 8 baris dan 8 kolom. Nah, untuk menyebutkan posisi objek terhadap bidang, tetap yang kita sebutkan adalah X, Y-nya ya. Jadi ini huruf, koma, angka. Contoh, misalnya posisi lingkaran yang ini ya. Posisi lingkaran yang ini, kalau kamu ke bawah ketemu huruf E, dan kalau kamu ke samping ketemu angka 5. Maka posisi lingkaran ini adalah E, 5. Mudah kan? Ya, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tentukanlah pasangan berurutan. Ini namanya pasangan berurutan. Kenapa berurutan? Karena harus X dulu baru Y ya. Tentukan pasangan berurutan untuk posisi berikut ini. Contohnya bintang. Nah, bintangnya kan ada 2 ya. Dia tidak menyebutkan bintang yang mana, maka kita sebutkan aja dua-duanya. Untuk bintang yang pertama, posisinya adalah kalau kita ke bawah ketemu A, kalau ke samping ketemu 2. Maka untuk bintang pertama posisinya adalah A, 2. Gitu. Lalu untuk bintang kedua posisinya adalah C, 4. Hanya ke bawahnya apa, ke sampingnya apa. Jadi yang mendatar dulu baru yang tegak. Sumbu X dulu baru sumbu Y-nya. X-nya ketemu C, Y-nya ketemu 4. Jadi untuk bintang kedua adalah C, 4. Selesai. Gampang kan? Untuk lingkaran, lingkarannya ada 2, yang di sini dan di sini. Tadi kita sudah tentukan ini ya. Sekarang kita tentukan yang ini. Kalau kita ke arah X ketemu D, ke Y ketemu 2. Maka untuk bintang pertama D, 2. Untuk bintang kedua tadi sudah kita tentukan E, 5. Sekarang tentukan lokasi posisi segitiga. Nah, segitiganya ada 2 ya. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku. Kita anggap ini segitiga sama sisi saja ya. Oke, segitiga sama sisinya ada 2 ya. Satu di sini, satu di sini. Kita dari sini dulu ya. Kalau ke bawah ketemu D, ke samping ketemu 8. Maka untuk segitiga yang pertama adalah D, 8. Yang kedua, kalau ke bawah ketemu F, ke samping ketemu 1, F, 1. Gitu. Mudah ya, anak-anak ya. Jadi hanya menentukan apa X-nya, apa Y-nya. Sekarang kita balik ya. Tentukan nama objek yang dinyatakan dengan pasangan berurutan berikut ini. Nah, sekarang kita disuruh menyebutkan apa objek yang terletak pada koordinat H6. H6 ya. Oke. H6 berarti kita cari dulu H, lalu kita naik ke atas ke angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
H6 tuh yang ini ya. Ini adalah gambar layang-layang ya. Layang-layang. Jadi objek yang terletak pada H6 itu adalah layang-layang. Nah, sekarang objek apakah yang berada pada posisi B5? B5. Dari B naik 5. 1 2 3 4 5. Nah, ternyata ketemu ini ya. Ini anggap aja awan ya. Gambar awan. Oke, sekarang yang terakhir F8. Dari F kita naik ke atas 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. F8. Ketemu segitiga siku-siku. Oke, baik anak-anak, inilah pembahasan tentang materi menentukan posisi objek pada bidang. Ya, ini hanya salah satu contoh ya. Tidak harus semua bidangnya seperti ini. Jadi dia bisa DNA rumah pada perumahan itu juga bisa, atau peta ya, atau kamu mau bikin sendiri sama teman kamu juga boleh ya. Untuk kuis di rumah ya, iseng-iseng sama teman, bikin sendiri DNA-nya, bikin sendiri gambarnya, nanti kamu tanya teman kamu, kira-kira lokasi yang kamu bikin itu adanya di koordinat berapa gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.